Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'ala al-armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah wa ahsabu qala kal qa'im alladhi la yafturu wa kas-sa'im alladhi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, syukurulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Mari kita berkumpul dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis ke-6 pada bab keistimewaan untuk kepada yatim, anak perempuan, dan orang-orang yang lemah, yang fakir miskin. Hadis ini riwayat Abu Hurairah juga. Dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sa'i ini yang ngurusin makannya, yang dia ada membantu menolong. Alal armalati, atas armalah. Armalah itu sering kalau bahasa kita diartikan janda. Armalah itu sebetulnya pada bahasa juga dikatakan oleh ulama, pokoknya orang yang pasangannya mati. Armalah. Tapi Ibnu Sakir dia mengatakan armalah itu orang miskin, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang mengatakan yang nggak punya suami, artinya kalau suaminya meninggal, tapi juga diartikan walaupun belum pernah menikah, disebut juga armalah dalam bahasa Arab ya, bukan janda bahasa Indonesia bukan. Maksudnya di sini bukan cuma janda, maksudnya orang-orang yang memerlukan. Hadisnya lebih ke arah situ. Dan ketika ada wanita suami meninggal, itu biasanya dia hidupnya susah karena habis dinafkahin. Dulu waktu masih belum menikah dinafkahi orang tuanya, habis itu pindah dinafkahi suaminya. Suaminya nggak ada yang menafkahi dia. Ini keadaannya lebih sulit daripada biasanya. Makanya Rasulullah memberikan keistimewaan bagi mereka ini, orang yang merawat dan memberikan nafkah. Wal miskin, dan orang miskin kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu susah, jihad fi sabilillah itu sulit. Kok bisa ya orang menafkahi sa'i ini bukan cuma nasi makan nasi minum ya, ngurusin, memikirkan apa maslahatnya dan sebagainya. Kok bisa yang seperti ini pahalanya besar seperti jihad fisabilillah? Kenapa? Karena yang ngurusin mereka orang miskin, armalah ini berat, jaganya repot, susah. Gak akan bisa melakukan ini rutin karena sa'i itu rutin ya. Lain orang yang ngasih udah beda. Ini yang dimaksudnya ngurusin. Ya seperti kayak orang tua sendiri. Yang ngurusin ini berat. Gak bisa melakukannya itu kecuali dengan sabar, kecuali melawan nafsu dan syaitan, kecuali ya tidak tertipu dengan syahwat. Karena biasanya orang tuh mau nolong bantu orang lain ada kepentingan pribadi. Gak akan bisa rutin istiqomah kecuali ada kepentingan. Itu tuh orang-orang manusia normalnya begitu. Bantuin orang terus-terusan biasanya ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan sama sekali, paling kita tuh ngasih. Kalau ikut terus membantu terus memperhatikan terus, ini biasanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat. Makanya pahalanya seperti berjihad fi sabilillah.
bukan berarti dia bebas. Kalau laki-laki nggak mahram bebas ketemu, bukan. Ini kalau mahram ataupun tidak mahram hukumnya juga berlaku. Kita melihat ada anak perempuan perlu ada yang merawat, bukan berarti semua mayat sampai yang merawat bebas ketemu, bukan. Sama hukumnya seperti hukum perempuan yang bukan mahram. Caranya gimana? Istri kita yang memperhatikan dia, kita yang kasih duit, kita yang banyak, katanya istri yang ngurusin. Atau juga yang dimaksudkan janda itu bukan jandanya orang, kadang-kadang yang keluarga kita sendiri. Ada punya adik, ada punya anak misalnya, ya. Ada keluarga yang mahram, suaminya meninggal, kan mahram sama kita urus. Itu lain cerita, itu nggak apa-apa, mau ngomong nggak apa-apa. Kalau bukan mahram juga nggak boleh ngomong, tapi tetap ngurus dapat pahala. Wa ahsabuhu, dan Abu Hurairah juga mengatakan wa ahsabuhu dalam riwayat ya. Ahsabuhu artinya dalam ini untuk keraguan. Ahsabuhu, dan aku kira. Jadi beliau kira kalimat selanjutnya ini masuk dalam hadis atau tidak. Qala Rasulullah bersabda, "Fakal qaimi alladhi la yaftur." Seperti orang yang bangun dan tidak capek, dia bangun qiyamul lail. Seperti orang yang bangun qiyamul lail bertahajud yang tidak capek. Wa qasaimi alladhi la yaftiru, dan ibarat orang puasa yang tidak pernah batal, artinya tiap hari rutin istiqomah puasa. Jadi gambarannya orang yang kursi, orang lain miskin, fakir dan yang memerlukan, itu ibarat orang yang tak berhenti ibadah siang malam, malamnya ibadah, siang puasa. Ini repot badannya. Istiqomah ibadah siang malam tanpa henti susah, ya berat. Tetapi bisa didapatkan bagi orang-orang yang membantu, merawat, menafkahi, mendidik, ya, menolong, rutin tadi. Saya itu rutin merawat orang-orang fakir, orang-orang miskin, alam dan sebagainya. Jangan orang lain, kalau kalian aja itu dia merawat kalian. Siapa kalian aja, kalian dan istri dia, siapa dia bekerja untuk menafkahi mereka. Itu dihitung ibadah semua. Sama kayak orang yang ada beristri, nggak menikah, dia kan bisa full ibadah, bisa full ngaji, full sholat, yang mulai siap puasa. Karena dia nggak punya tanggung jawab. Ketika sampai nikah punya tanggung jawab. Walaupun ini yang dimaksud anak istri dia sendiri, dia nafkahi dia sama seperti dia ibadah sehari-hari. Yang penting kerjanya bukan kerja yang berlebihan, bukan kerja yang syahwat. Ini keistimewaan tadi ya, urus. Ada memang orang-orang subhanallah, dia punya gaya hidup yang berbeda, caranya berbeda. Ada yang asik hobinya itu dia mulai puasa sendirian, khalwat sendiri, kadang ngobrol sama orang. Bagus ibadah. Ada yang hobinya ibadahnya nggak terlalu banyak, wajib-wajibnya aja, sunnah mungkin kemudian dia sedikit, tapi asiknya baca, belajar hobi baru baca kitab. Bagus istimewa. Ada lagi yang suruh belajar pada awal, ibadah berat, tapi rajin ibadah dengan ibadah sosial. Orangnya perhatian dengan orang lain, orangnya sosialis. Ada yang punya hajat, dia nggak bisa diam, pasti ingin membantu. Ada orang susah, dia bergerak untuk menolong. Nah ini juga sama, seperti ibadah siang malam tadi. Semuanya itu ibadah. Jadi ada yang ibadah dengan belajar, ada yang ibadah dengan berzikir, mengaji, ada yang ibadah dengan cara ini menolong, membantu orang. Jadi semuanya sama ibadahnya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimati." Sebaik-baiknya makanan, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah. Pernikahan makanan walimah. Kenapa disebut makanan walimah?
bukan makanan pernikahan itu jelek, bukan karena makanannya jelek, tapi karena sebab lain. Dijelaskan di sini. Yumna'uha mayyatiha wa yud'an ilaiha mayyatha. Dilarang, dicegah dari makanan walimah orang yang mendatangi dan diundang orang-orang yang enggak mau. Diundang orang-orang yang tidak mau makan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW jelaskan biasanya sering terjadi, atau juga hadis ini bisa dikhususkan yang melakukan ini baru tahu walimahnya jelek. Apa itu? Yumna muhammadiyah, dicegah, nggak boleh datang, ditolak orang-orang yang datang ke makanan walimah tersebut. Artinya orang-orang yang hajat dengan makanan itu, biasanya orang fakir miskin. Yang fakir miskin tidak diharapkan kehadirannya. Yang fakir miskin ditolak. Yang diundang siapa? Mayyah, orang yang nggak mau. Artinya orang yang nggak perlu dengan makanan ini, orang-orang kaya. Diundang walimah, acara walimah di tempat kita, padahal sih makanan di rumahnya lebih nyaman. Jadi makanan kita nggak buat menarik, tapi dia diundang. Kenapa? Karena kita cari manfaat dengan mengundang orang yang kaya. Jadi ini banyak sekali terjadi kayak gini. Kadang-kadang pilih-pilih. Sudah pernah kita bahas sedikit dulu ya. Makanan VIP yang reguler biasa, makanannya nasi, yang VIP makanannya istimewa. Kenapa? VIP-nya orang kaya, VIP-nya orang-orang pejabat. Jangan kayak gitu. Dipisahkan aja nggak bagus. Apalagi ditolak seperti itu. Hadirin sekalian, sampai kehormati ulama lain lagi di tempat ini acara. Nanti ulamanya kalau digabungkan saya makan. Ulamanya kalau digabungkan atau sendiri sampai guru. Hanya makan sesuatu guru doakanlah. Jadi nggak bisa mendoakan kalau makan bareng. Nanti semua orang minta baju, foto dan sebagainya. Penghormatan buat Ustaz bukan karena membeda-bedakan, tapi karena memberikan kesempatan agar dia bisa menikmati. Itu lain cerita yang sudah kita bahas kan. Kita bikin acara misalnya ditaruh dipisah. Kenapa? Padahal mungkin makanannya kurang lebih aja, bisa jadi sama. Tapi penghormatan buat mereka solihin. Bukan karena merendahkan yang miskin, bukan karena merendahkan yang fakir. Bahkan yang miskin dan fakir pun kepengen seperti itu. Kita datang ke majelis, kita pengennya ustaznya dihormati ya. Kita kepengen ustaznya dimuliakan. Nah, tapi yang bermasalah itu kalau membedakannya karena kasta, karena harta. Nah itu yang datang akhirnya sakit hati. Dan kita ngerasakan ketika kita datang ke majelis. Kalau ustaz yang ditaruh di ruangan khusus, kita santai. Tapi giliran lihat tetangga kita seorang yang kaya masuk ke tempat khusus, giliran kita yang miskin seadanya, kayak apa rasanya? Nah itu lagi, itu baru di dalam ruangan yang luas di tempat acara, apalagi ditolak. Emang alhamdulillah ada orang-orang yang jelek ditegur oleh Rasulullah SAW. Seburuk-buruknya walimah itu yang undangnya hanya orang-orang yang miskin gak diundang. Kenapa? Gak bermanfaat menurut mereka. Lupa ya, orang tua kadang-kadang lupa. Yang diundang hanya yang banyak uang saja. Yang miskin, yang fakir dianggap gak bermanfaat. Karena memang benar kelihatannya zahirnya. Kalau yang kaya datang banyak manfaatnya. Si duit kan masih kado, hadiahnya besar, hadiahnya banyak. Yang fakir gak ada apa-apa. Itu yang kita perlu perhatikan. Orang gak paham di sini, dikira datang yang bawa manfaat itu yang bawa barang, yang bawa harta, yang bawa tahta. Kadang-kadang ini acara aman, berjalan tentram karena berkatnya yang fakir, yang miskin datang. Jangan dikira ini cuma karena yang kaya-kaya aja sukses saja. Suksesnya itu diamankan, dijaga oleh Allah karena yang fakir ini datang. Doanya mereka tuh lebih kabul. Karena mereka nggak dipenuhi dengan syahwat, aman dari riba, kan biasanya begitu fakir.
aman dari banyak macam-macam kemaksiatan. Sehingga berkat mereka bisa jadi pernikahannya langgeng, pernikahannya penuh dengan berkah. Orang lupa dengan kita memuliakan fakir, misalnya di acara pernikahan, kita memuliakan fakir, menghormati mereka tanpa membedakan. Allah ngasih kado sampean karena dia memuliakan mereka, rumah tangga yang bagus. Itu loh kadonya dari Allah itu. Tapi kalau sudah di pernikahan saja membeda-bedakan, menjelek-jelekkan orang lain, alhamdulillah bisa jadi Allah murka. Kalau acara sudah diberkahi oleh Allah, hilang keberkahannya. Dan alhamdulillah di acara pernikahan hilang keberkahannya. Alhamdulillah sih, ini di antara muslimin sudah jarang terjadi ya. Jarang. Karena kalau kayak kita mungkin ada acara wadiahan yang diundang yang kayak aja. Acara khusus hari Minggu besok pernikahan sama keluarga yang miskin sudah boleh datang. Nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada. Jadi ini cuma sekelompok orang yang jauh dari Allah. Ada yang kayak gitu ditegur oleh Muhammad SAW. Waman la yajib bid'ata akan asallahu rasulahu. Dan orang yang tak mendatangi undangan, maka sungguh dia telah melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau diundang bisa datang. Yang diundang ke walimah nikah wajib ya, wajib datang. Kita kalau diundang ke walimah nikah wajib. Nggak datang gimana? Dosa. Tapi dengan syarat-syaratnya. Kalau ada maksiat di walimah itu, sudah wajib datang, gugur kewajibannya. Walaupun maksiatnya ada hilaf, ada separuh bilang maksiat, separuh bilang enggak. Kita pokoknya kalau ada sesuatu yang kita yakini itu maksiat buat kita nggak wajib datang. Wajib datang. Seperti kadang-kadang ada pernikahan pakai alat musik, walaupun kesidahan. Silahkan yang mau bikin acara tempatnya boleh, apa-apa. Tapi yang mau datang, yang diundang, lu tempatnya haram bisa. Nggak ada, dia nggak dosa. Lu bikin acara pakai alat musik yang diharamkan, tapi haramnya hilang. Yang 10% ulama bilang haram, yang 10% bilang haram. Lu bikin buat lu acara, terserah lu, masing-masing pilihan lu. Cuman dia yang mau datang terserah dia juga. Ulun pandangan ulun itu haram. Bagus, kita nggak nyala-nyala sampai ya, itu hak dia. Sehingga ulun nggak mau datang karena menurut ulun ini hak haram, terserah dia. Sama kita kayak gitu juga kalau ada orang lain bikin acara walimahan pakai sesuatu yang masih khilaf. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh bisa. Sampai nggak boleh memaksakan kehendak. Pak, hati-hati kalau nikahan memang pakai ini haram menurut ulama ini. Orang ada yang bilang haram, terserah dia. Tinggal sampai jangan datang. Saya umpat yang haram ya nggak datang ke situ. Saya ikut yang haram nggak datang ke situ. Nah, begitu caranya hadirin ya. Jadi memang dalam walimah itu salah satu syarat utamanya. Kalau kita datang itu jadi wajib jika tidak ada maksiat. Kalau sudah ada maksiat, ada yang haram, apalagi dipastikan ketika dia datang dia ikut-ikutan maksiat, haram malah kita datang. Kalaupun ada maksiat kita ada tempatan, cuma di situ ada maksiat, itu sudah gugur kewajibannya. Kalau kita datang ampihan maksiatnya setumat, nanti kita pergi mulai lagi mereka. Karena dulu nggak tahu maksiatnya sudah bisa kita datang, tetap saja kita gugur sudah, nggak wajib lagi. Dan juga terkadang apalagi jadi panutan, jadi orang sebagai panutan, guru ulama. Kalau ada tempat acara walimah isinya maksiat, walaupun pas guru datang ampihan, biasanya kalau guru datang ampihan, misalnya ada orkesnya, pas guru datang ampihan,
stop dulu teman. Nah, biar kenapa? Biar gurunya halal datang. Ini kalau untuk ulama lebih afdal jangan datang. Walaupun di stop, kenapa? Jadi syiar. Jadi dari itu sini lah cara ini aja datang kemarin. Malah orangnya lebih berat ya, lebih berat untuk para ulama. Memang akhir zaman agak susah. Campur lagi perempuan. Walimah yang dimaksud ya, walimah yang dimaksud itu bukan sekedar resepsi, ya, acara akad nikah. Datangin sampai akad, habis akad tuh biasanya disuguhi makanan, itu yang dimaksud. Kalau kayak sekarang tuh ada yang namanya resepsi, bisa. Habis nikah, nanti besok ke acara, disanjing dan sebagainya. Itu lain bab itu tahu itu datang apalagi zaman sekarang. Cuman ya, biar silakan ada makan mobil, jangan ditolak. Yang penting tidak ada yang dan buat kita semua nasihat, kadang usah ikut ada. Memang kadang-kadang tuh ada yang mengharuskan kita ini begini. Jangan sampai melakukan acara-acara yang udah bikinlah acara di rumah biar baca maulid. Setelah maulid selesai, duduklah tuh pasangannya di dalam, jangan dilihat-lihat sama orang. Udah, nggak repot. Kalau sekarang kan enggak, harus nyewa gedung, acara, nanti disanding laki perempuan, acaranya campur gedung laki perempuan, ada nyanyi dan sebagainya. Sudah buang-buang uang, dipakai yang haram. Bagus uangnya buat acara tuh kadang-kadang dikasih modal lah itu buat suami istri yang baru nikah. Mereka tuh perlu modal, buat acara modal gede-gede, tapi buat maksiat dikasihkan buat mereka mempelai pria dan wanita, mereka bisa buat nyambung hidup. Memang kadang-kadang ada susah. Dulu di Saudi ada banyak-banyakan mahar. Sampai ada yang satu kali nikah maharnya 500 juta. Ada yang 1 miliar salah satu akad. Sehingga sampai pada saat ada satu orang yang terkenal kaya tapi orangnya bijak. Dia musyawarah sama ustaz sama ulama. Sebelum nikah apa aja nasihatnya. Salah satu yang dinasihati ustaz tersebut, maharnya jangan mahal-mahal. Besoknya pas akad nikah orang-orang tuh lagi sibuk. Jadi ini maharnya ini bisa-bisa miliaran. Biasa kan orang kayak gitu kan, orang-orang yang cinta dunia kan gitu. Yang diperhatikan dalam acara tuh dunianya. Akhirnya tiba-tiba berapa maharnya? 500 dirham. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalikan aja 1 dirham 4 gram kalikan 500 berarti 2000 gram ya, 2 kilo ya, 2000 gram kali 1 gramnya 10.000. Banyak juga itu 20 juta. Banyak juga 20 juta. Ini Rasulullah mengajarkan jangan lebih dari ini, walaupun dia kaya. Bagusnya mahar itu bagaimana yang enggak memberatkan. Memang jangan terlalu sedikit, lebihkan kalau apa? Untuk apa? Dipakai dibuat permulaan biaya hidup berkeluarga. Itu tujuannya mahar seperti itu. Tapi acara tadi yang mahar 20 juta, ya, tadi misalnya kurang lebih segitu. Itu yang memang digunakan yang diberikan oleh pasangan suami untuk perempuannya. Enggak ada yang namanya istilah harus ngasih buat ini, harus ngasih buat ini, ngasih buat acara. Ada istilahnya bahasa di Indonesia ini banyak apa? Seserahan kan, banyak memang itu. Kalau cuma ngasih lamaran buat istri, ya nggak ada masalah ya, kasih baju semampunya. Itu kan penghormatan kita kepada calon mempelai kita, nggak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan. Kadang-kadang tuh ada adat yang bikin orang repot, mau kerjakan sunnah, mau nikah jadi kali benar, Tapi seperti tadi, kisah tadi yang saya ceritakan itu, akhirnya ketika dia mengeluarkan mahar dengan mahar yang murah, anggap aja bisa 20 juta, dibandingkan yang lain 200 juta, yang lain 1 miliar, ada yang 2 miliar, dia kayaknya paling murah pernikahan. Padahal dia orang yang sangat kaya. Akhirnya subhanallah, di antara kawan-kawannya dia jadi dalil, merubah adat orang berlebihan dalam mahar menjadi mahar, menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Ini yang penting.
ini dipraktekkan oleh kita muslimin, khususnya jamaah pengajian untuk mengajarkan. Nah, jadi kembali ke bahasan kita tadi, dalam pernikahan itu banyak hal-hal yang tidak bagus. Kalau kita diundang ke pernikahan wajib datang. Tapi kalau ada hal-hal yang haram seperti itu ditolak. Ya, kewajibannya gugur. Dalam riwayat Bukhari Muslim penjelasan tadi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Bi'sal ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruknya makanan walimah. Kenapa? Yud'a ilaiha al-aghniya. Diundang untuk makan oleh orang-orang kaya. Yutrakul fuqara, dan ditinggalkan orang-orang miskin. Nah, itu di situ jadi seburuk-buruknya makanan. Jadi kalau ada acara undangnya semuanya jangan beda-bedakan. Itu kalau ta'amul walimah. Lain biar undang pribadi karena khawatir. Inilah yang bedakan hadirin ya. Dia punya tetangga dia mengundang kaumnya yang kaya untuk makan di rumah pribadi acara khusus. Dia tetangga lu mengundang orang kaya makan di rumahnya, undang. Berarti itu seburuk-buruk makanan. Enggak. Beda ya undangan pribadi. Apa bedanya? Kalau walimah itu acara pernikahan, acara perayaan yang datang banyak. Orang tahu. Nah, kalau kita ngundang 1-2 orang teman kita dan kebetulan dia kaya, makan di rumah tertutup, bukan untuk disaksikan oleh orang lain. Jadi nggak ada ibarat kata orang yang melihat kepengen, nggak ada, karena undangannya tertutup. Beda. Lain kalau kayak tadi acara terbuka walimah baru jadi jelek. Nah, ini perlu diperhatikan. Kitanya juga sama ya. Bisa kita kena diundang-undang, nggak usah pakai hati, nggak usah ngomong macam-macam, biarin yang dosa dia. Nah, tapi kalau acara-acara khusus bukan acara pernikahan, orang mau ngundang kawannya, mau kumpul sama keluarganya, ya nggak haruslah kita ikut-ikut ke rumahnya. Biasanya begini, kalau ada orang bikin acara kita nggak ikut-ikut campur. Kalau nggak diundang, kenapa kalau nggak dipanggil? Urusannya mereka itu hanya mereka. Kecuali tadi kayak acara walimah, kan itu diisyaratkan, disaksikan orang lain. Itu pun juga walaupun kita nggak diundang, kita cuek aja. Yang salah yang terundangnya itu, yang jadi jelek itu mereka, tapi kitanya nggak boleh nggak boleh ngomong, nggak boleh meminta, nggak boleh menuntut. Nah, di hadis ini menunjukkan salah satu dari utamanya yang kita bahas di bab ini adalah acara sunnah. Walimah itu kan sunnah. Acara sunnah bisa menjadi seburuk-buruknya makanan. Kenapa? Karena meninggalkan orang fakir dan miskin. Bayangkan hadirin, acara sunnah, menikah itu acara sunnah. Walimah itu selamatan nikahnya itu acaranya sunnah. Harusnya kan makanannya berkah, tapi hilang keberkahannya, malah jadi seburuk-buruk makanan. Kalau merendahkan muslimin yang fakir, yang miskin, nah itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada pada diri kita hal-hal macam ini ya. Ini biasanya ini, insya Allah nggak ada lah muslimin mulia ini. Insya Allah kayak biar aman aja. Nah, mungkin yang beda-bedakan. Yang fakir kalau datang lah acara ulun, nggak ada orang kayak gini, jarang sekali. Ada selanjutnya, ini keistimewaan mendidik anak, khususnya punya anak perempuan. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatain." Barang siapa yang merawat, ala itu merawat, ngasih makan, mendidik, jariyataini, 2 anak perempuan, merawat 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai kedua anak perempuan tersebut menjadi baligh.
Ja'a yaumal qiyamati, datang dia di hari kiamat nanti. Ana wa huwa kahataini, saya dan dia seperti ini. Nanti datang dia dengan saya di hari kiamat seperti ini. Jadi Rasulullah merapatkan jarinya. Artinya orang ini nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah. Bangkit di hari kiamat bersama Rasulullah seperti menempelnya kedua jari. Allah Muslim. Ini anak dia bukan anak orangnya, anak dia. Ketika kita dikaruniai oleh Allah dua anak perempuan, lalu dirawat sampai balik, maka dia akan dekat dengan Rasulullah di akhirat. Kalau dekat dengan Rasulullah, itu aman ya, aman. Kecuali dia dekat dengan pejabat ya, aman di akhirat nanti. Dekat dengan orang bukan pejabat-pejabat yang soleh ya, pejabat yang soleh bagus-bagus saja. Kecuali dia dekat dengan orang-orang yang kaya, dekat dengan orang-orang yang hebat di dunia tapi ahli maksiat. Di dunia memang bermanfaat. Betul. Kita di dunia itu yang manfaat dekat sama orang kaya, dekat pejabat, dekat dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Itu paling manfaat di dunia mereka. Tapi di akhirat ada, kecuali mereka taat, kecuali mereka soleh. Yang manfaat apa? Salah satunya ini merawat anak. Sehingga di akhirat bisa dekat dengan siapa? Dekat dengan Rasulullah. Di akhirat dia pikir selama cuma dekat dengan Rasulullah SAW atau mewaris Rasulullah SAW. Dulu memang adatnya adatnya jahiliyah, bukan di Arab saja, di mana-mana. Orang itu kalau punya anak perempuan, sebagian besar dari mereka tak tenang, sebagian besar dari mereka takut. Ini jahiliyah. Karena dulu di mana-mana tuh perempuan direndahkan. Kalau di Arab sampai ada yang mengubur anaknya sendiri. Punya anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup anak. Sebagian lagi kalau punya anak perempuan, alhamdulillah. Karena di sebagian daerah kayak di Eropa itu mereka tak bukan dikubur, masih lebih bagus yang Arab, walaupun salah itu ya. Punya anak perempuan malu. Akhirnya sampai ada yang membunuh anaknya dari kecil. Tapi sebagian negara-negara kafir yang dulu yang sudah lama, mereka kalau punya anak perempuan, mereka malah anaknya dijual. Ini lebih jahat. Kadang-kadang mendingan mati kan daripada dijual. Karena lebih mudah untuk dijual dijadikan budak. Jadi mereka punya anak perempuan pada kecil, baru sedikit dijual dikasih ke orang kaya. Lebih jahat lagi, lebih buruk lagi. Oh biasa ya, orang-orang kafir gitu kan, mata-matain sedikit. Diserang orang Arab, dibilang orang Arab sama anak perempuan tak mau, yang perempuan dibunuh. Mereka lebih menjijikan lagi, lebih jahat mana coba kira-kira kafir. Punya anak, anaknya dibunuh, sama punya anaknya dijual, jilat, sudah berharta. Anaknya tersiksa. Kalau kecil mati selesai urusannya beres. Tapi kalau dijual, tumbuh dewasa, dilempar sana, dilempar sini, disakiti sana, disakiti sini. Itu bisa cara yang dijual. Tapi yang dua-duanya sama-sama jelek ya. Gak ada yang bagus itu. Itu dua-duanya sama-sama buruk, dihapus oleh Islam. Dua-duanya sama-sama jelek, gak ada Islam gak boleh seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan sampai orang yang dikasih dua anak perempuan. Ini masa itu masa jahiliyah. Dimanapun tempatnya, apalagi di luar dari tempatnya Rasulullah SAW. Rasulullah ingin menghilangkan pemahaman orang-orang. Kalau punya anak perempuan itu sial, kalau punya anak perempuan itu tidak enak. Rasulullah ingin menghilangkan itu dari pikiran manusia. Sehingga diajarkan pada siapa yang melakukan dua anak perempuan. Nah satu ya, dia omongin dua, kenapa? Dia semangat. Dia omongin dua, kenapa? Biar menunjukkan keistimewaan dan membuat orang-orang itu sabar merawat anak perempuan. Merawat dua anak perempuan sampai dua anaknya dari balik, sampai anaknya balik, anaknya menjadi penyebab orang tua
Ini ada hal yang ganjil sedikit. Kok sampai balik doang? Terus habis balik dibiarkan makan sendiri ya? Bagaimana ini? Kok semua sampai balik? Berarti kalau udah balik udah dibiarkan anaknya dilepas. Nah, zaman dulu itu biasanya anak sudah dekat balik itu dinikahkan. Lain sama-sama sekarang. Ini zaman dulu anak umur 13 tahun, 12 tahun itu menikah orang tua. 11 tahun udah nikah. Zaman dulu bahkan sekarang. Ini jangan dikira di Arab aja, di mana-mana. Di Indonesia, dulu saya di Jawa Timur, di Purwolinggo, ada daerah kampung di Hulu. Saya punya kawan mondok bareng sama saya. Laki-laki umurnya 12 tahun. Pertama kali mondok dia seumuran saya, 12 tahunan. Setelah dia umur 13 tahun dia pulang. Nah, pulang nggak balik ke pondokan. Balik-balik umur 14 tahun sudah bawa bini punya anak. Ini laki-laki loh, bukan yang perempuan. Bayangkan kita anak laki-laki umur 14 tahun punya anak. Kayak apa kira-kira? Nah, tapi ada di situ memang rata-rata anak umur nggak ada yang sampai 15 tahun belum nikah jarang. Tapi ya mereka tuh kalau 14 tahun, 13 tahun mandiri, kerja, udah ngurus sawah. Laki-laki, kalau anak kita kan 13 tahun masih mainan game kan, masih guling-guling kan, masih nggak bisa. Jangankan ngurus rumah tangga, ngurus kamar seorang aja nggak rapi. Tapi ini memang ada dan ini memang terbiasa. Nggak ada larangan di agama ya. Yang penting bisa merawat. Itu dia mungkin sampai lihat kelihatannya aja umur muda. Tapi ya kayak orang-orang lain umur tahunan, merawat sawah, kerja, masih nafkah istrinya. Perempuannya umur berapa? Kita di 10-11 tahun. Nah saya nggak mau bahas pernikahan, walaupun mungkin ya nggak selalu baik, tergantung. Zaman sekarang ini tidak selalu baik. Kenapa? Anak-anak segitu belum bisa jadi pasangan. Kalau yang zaman sekarang, yang nanti anak dia umur 17 tahun, nikah, biniannya umur 15, akhirnya kelahi drama rumah tangganya, karena belum sempurna. Jangan. Itu kalau kayak tadi mereka udah terbiasa dan mereka udah sempurna. Nah di zaman dahulu itu juga perempuan rata-rata tuh belum balik udah ada yang melamar, balik dinikahkan. Makanya Rasulullah cuma ngasih gambaran sampai mereka balik. Padahal maksudnya bukan balik bukan. Sampai mereka sudah ada yang melamar, sampai mereka sudah ada yang membiayai hidupnya. Nah begitu. Jadi Rasulullah SAW ini menjelaskan hadis, kita perlu pelajari ada kesesuaian dengan zamannya. Kalau sekarang jangan nanti anak yang balik umur 11 tahun, nak yang dah balik kita sana hidup seorang. Ya jangan. Kita masih kecil belum paham. 11 tahun sekarang kan mandiri seperti orang zaman dahulu. Jadi jelas ya kalau hadis semacam ini kan terbayang gambarannya. Kalau dia di membaca hadis, mengerti pembacaan hadis Rasulullah SAW, lihat cara seperti ini. Dan beruntung orang-orang yang dikaruniai anak-anak perempuan. Alhamdulillah, lu lihat di baca itu bagus. Ya, orang-orang senang. Banyak perempuan itu orang-orang yang senang punya anak perempuan. Walaupun di sebagian tempat kadang-kadang juga ada yang sampai sekarang nih. Wah, aku punya anak laki-laki lagi. Kalau dibaca lu lihatin malah bapaknya berapa kali lu minta sekian, kelihatan ketujuh benar kalau punya anak perempuan. Mudah-mudahan bisa sebab mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan diberikan oleh Allah karunia bisa semangat mendekati orang-orang yang berhajat, merawat anak-anak wanita kita,